Ini sebenarnya sederhana tapi penting sebagai titik awal. Sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu, tetapi sepertinya kita kembali lagi. Maksudnya apa? Mungkin belum sebulan saya sudah mendapatkan beberapa pandangan dari induk cabang olahraga salah satunya, dan mungkin dari sebagian pengurus itu sendiri. Ini mengundang saya untuk mengembalikan pola-pola seperti pengelolaan KONI sebelum kita menjadi pengurus. Ini saya berpikirnya sepertinya kita tidak siap dengan perubahan yang apa itu menjadi kewajiban kita yang harus kita lakukan demi memajukan olahraga di Kabupaten Jepara. Jadi pada saat rapat koordinasi dengan induk cabang olahraga KONI beberapa minggu yang lalu, keinginan itu masih ada yang melontarkan. Mari kita garis bawahi tujuan besar kita bersama dalam rangka melaksanakan tanggung jawab memajukan olahraga prestasi di Kabupaten Jepara. Sebenarnya yang selalu saya sampaikan berulang-ulang, ada 3 hal yang menjadi PR dan target kita. Salah satunya adalah tentu target ini berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Kami bukan mengada-ada, kami ungkap ini agar menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama, bukan seolah-olah kepentingan ketua umum KONI saja. Karena saya percaya kita punya tim yang cukup bagus, tetapi visi dan persepsi ini harus kita samakan agar langkah-langkah dalam menghadapi persoalan maupun perubahan-perubahan yang muncul itu bisa kita kawal sama-sama sesuai struktur yang ada. Jadi 3 hal kita kepingin mengupgrade pola pembinaan yang masih manual ini, kita dorong agar pola pembinaannya bisa lebih modern. Basisnya adalah akademik ilmu keolahragaan dengan menggunakan perkembangan teknologi. Ini memang PR-nya Waketum 2. Betapa susahnya teman-teman Waketum 2 dan timnya untuk mengubah itu. Ini menjadi persoalan dan tantangan tersendiri. Nah, saya kira bagi kita di pagi hari ini, saya kira juga harus bisa mengimbangi bagaimana membenahi, meningkatkan kualitas manajemen organisasinya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita mendorong dua-duanya itu. Dalam sisi yang lain adalah penggunaan anggaran hibah ini agar terkelola secara efektif dan efisien serta akuntabel. 3 hal ini saya kira menjadi start awal kita melangkah mengelola olahraga pembinaan prestasi di Kabupaten Jepara. Nah, pada pagi hari ini melalui Waketum 1, Kabin dan anggota ini, mari kita fokus bagaimana kualitas organisasi kita ke depan, baik kepada anggota kita, baik kepada anggota ke basis klaster pembinaan di bawah, baik juga kepada KONI kecamatan. Mungkin 2 tahun terakhir ini banyak hal perubahan yang bisa kita lakukan bersama-sama di cabang olahraga dengan klub. Dan salah satu bukti komitmen kita adalah kita mampu menampilkan standarisasi penganggaran yang ini akan berimbas pada 3 hal tadi dalam pelaksanaan di lapangan. Memang sampai hari ini dari 44 cabang olahraga, standarisasi itu belum bisa diterjemahkan ke semua. Nah, ini baik Waketum 2, baik Waketum 1 ini saya kira saling mendukung bagaimana kita sama-sama support. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi seperti yang kemarin ditanyakan, secara garis komando memang kita tidak ada, tetapi secara pertanggungjawaban anggaran APBD atau hibah itu kita punya tanggung jawab di situ. Jadi kalau dulu sebelum kita menjadi pengurus, bahkan mungkin masih sekarang itu masih ada ya,
Kalau kita bicara prestasi di Jepara itu kan kita dari 35 kabupaten kota itu baru ranking 10, dan 10 ke 7 itu medalinya cukup banyak selisihnya. Dari sisi jumlah 35 cabang olahraga tahun 2018, kita hanya mampu menampilkan 15 induk cabang olahraga yang mampu menorehkan prestasi di Papua. Belum lagi dinamika yang terjadi di lapangan ketika kita mencoba mengurai, meningkatkan kualitas pola pembinaan, ternyata terkendala adalah SDM. Nah, satu contoh, masih ada di beberapa induk cabang olahraga ya pelatihnya, pelatih teknik, pelatih fisik, sekretaris, bendahara ini masih kumpul jadi satu. Ini kualitas di lapangan yang menurut kita ini mari kita tata. Tetapi kalau ini tidak dianggap masalah, saya kira progres kita mungkin dari angka 10 bisa jadi stagnan atau bahkan bisa jadi turun karena pengaruh dari problem-problem yang lain. Ini perlu kami angkat kembali karena masih banyak secara pemikiran, secara visi atau secara mental itu kecenderungan itu ada faktor menolaknya juga masih cukup tinggi. Jadi saya berharap sekali lagi, termasuk yang terakhir, kita mencoba memperkuat posisinya teman-teman KOK, koordinator kecamatan, baik dari sisi struktural kita minta untuk benahi, kita perkuat. Dari sisi tugas di tahun 2023 kita lebih sederhana akan fokuskan, tetapi itu akan berimbas kepada pola pembinaan yang dilakukan oleh teman-teman induk cabang olahraga. Bahwa tatanan birokrasi seperti ini tanpa kita kawal, tanpa kita berikan edukasi, saya kira berat, Pak. Nah, inilah PR bagi kita bersama, bagaimana kita tidak lelah untuk melakukan pembenahan agar dari sisi organisasi itu betul-betul akan menopang dari sisi pola pembinaan prestasinya yang dilakukan oleh teman-teman Waketum beserta timnya, dan saya kira para induk cabang olahraga bahkan lebih. Jadi penting kami sampaikan fakta-fakta itu agar bisa memantik kita. Tidak semuanya ide gagasan baik itu menjadi solusi, belum semuanya bisa diterima. Nah, ini fakta yang saya kira mari kita punya komitmen terus kreatif agar perubahan yang mau kita lakukan ini tidak kalah dengan kenyataan yang di lapangan. Ini saya berharap menjadi komitmen kita bersama untuk melakukan langkah-langkah agar keterbatasan yang kita miliki di Kabupaten Jepara ini, baik KONI, di cabang olahraga dan klub, dan saya kira yang lain, setahap demi setahap, saya kira kita juga berharap akan semakin kuat dan ujung-ujungnya adalah prestasi Kabupaten Jepara, harapannya juga akan lebih meningkat lagi. Itu Bapak Ibu yang saya kira perlu kami kemukakan agar ini penting karena menjadi visi dan spirit kita di dalam melaksanakan amanah melalui struktur yang ada di KONI Kabupaten Jepara. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ini kaitannya dengan organisasi. Memang beberapa bulan kita jujur dinamika, beda pandangan, beda pendapat, ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk bagaimana memperbaiki, karena saya kira kebaikan tidak mesti muncul dari ketua, bisa jadi dari kabit, bisa jadi dari anggota,
dan segala yang terbaik. Saya pun kalau ada kabit bahkan anggota yang memang punya pemikiran baik untuk kemajuan sedang menjadi kebutuhan, pasti juga saya ambil. Karena sekali lagi kita di sini berpikirnya adalah untuk kemajuan olahraga Kabupaten Jepara. Oh ya, yang terakhir, karena di organisasi ini kan cukup banyak sekali dan pembinaan juga sebenarnya juga banyak sekali kalau mau kita range, termasuk monitoring kualitas organisasi induk cabang olahraga, baik keanggotaan maupun aset yang ada, pendataan. Saya kira ini juga menjadi bagian dari kalau kita mau range, saya kira bisa kita kelola agar SDM yang terbatas di induk cabang olahraga dengan pendampingan kita nantinya juga akan lebih mampu mengurai kondisi-kondisi di lapangan. Jadi masalah intervensi dengan pembinaan ini saya kira juga perlu dibedakan, tidak sedikit-sedikit intervensi, tetapi kalau kita biarkan juga pengelolaannya nggak tertata terus-menerus. Itu fakta yang saya kira harus kita bisa sikapi lebih bijak dengan orientasi kita adalah target tadi, 3 hal tadi. Kaitannya dengan lomba, silahkan nanti dibuat proposal dulu. Nah, menurut saya yang pertama kita mungkin perlu nyikapi, kan pendekatan itu harus berupa lomba. Tetapi kemarin ada yang mengusulkan dibuatkan lomba, ya coba kita rangkai proposalnya, minimal kita mendorong itu bisa menjadi pemantik teman-teman mau mengaktifkan kantor. Masalah lengkap dan tidak kita nggak bisa membekali itu, saya kira juga tergantung dari, kalau saya melihat animo teman-teman di cabang olahraga itu sebenarnya punya aset, rata-rata punya aset mau dimasukkan ke sana. Nah, tetapi kita melihat itu memang butuh pemantik, Pak. Tetapi juga jangan sampai kita ini terlalu membanyak permintaan tapi tidak memberikan anggarannya di persoalan tersendiri, maksud kami itu. Masalah kemudian ada ketuanya yang kuat, terus dilengkapi semuanya sampai AC, itu biarkan mereka. Kalau enggak, jangan dipaksakan. Yang paling penting ini perlu kita samakan. Kantor ini kalau ditunggu seminggu full kan kayaknya nggak mungkin. Pasti cabang olahraga berat. Tetapi perlu kita dorong, mbok seminggu sekali atau 2 kali Sabtu Minggu di kantor. Biar nanti KOK atau induk cabang olahraga atau bahkan dewan itu kalau mau titip apa-apa koordinasinya kepenak, hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, di situ saya kira biar kita juga mampu membuat kebijakan yang menyelaraskan dengan keterbatasan dari teman-teman induk cabang olahraga itu sendiri.